Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra min muhimmatid din wa wa'ada man syakara bi ziyadati min kulli hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syakurul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aydan, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahum fid din wa waqara shawiruhum kabirahum warzaqahum rifqa fi ma'isyatihim wal qasdu fi nafaqatihim wa basara ayubahum fayatubu minha. Wa idza arada bihim ghairu dzalik tarakahum hamala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal fudhala wal kurama, tokoh alimul ulama, tokoh masyarakat, para kiai, para haji, para hajjah yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah. Juga tentunya kepada sahibul makan wal makanan atau sahibul hajat wal hajatan. Beliau Bapak Teguh Widodo ya. Bapak Teguh Widodo beserta keluarga, juga keluarga besan Bapak Masdar beserta keluarga yang saya hormati, juga tentunya kepada kedua raja sehari yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga tentunya kepada seluruh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, pada pagi menjelang siang hari ini kita digerakkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya, menjadi umat Nabi Muhammad yang siap mengikuti sunnahnya. Apa sunnahnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha, idza jatama'a da'iyani fa'ajibil ladzi sabaqa wa in sabaqa ahaduhuma fa'ajib aqrabahuma baban. Kata Rasulullah, idza du'iya ahadukum, kalau kamu semua diundang ilal walimati, pada acara makan-makan. Walimah itu kalau bahasa kita makan-makan. Maka perintahnya falyatiha, datangi, hadiri. Urusan kondangannya niku mboten wajib, yang penting datang. Idza jatama'a da'iyani fajibil ladzi sabaqa, kalau ternyata kita semua di
tiba-tiba datang dua undangan yang bersamaan, bareng nih undangannya, fajibil ladzi sabaqo, maka yang didahulukan adalah undangan yang pertama. Wa in sabaqo ahaduhuma, kalau ternyata datangnya bareng betul, salamnya bareng, tamunya bareng, munjungnya kok bareng, sama-sama bawa berkat. Nyuwun semiliar niki silaturahmi saking Pak keluarga besaripun Pak Teguh Widodo niki nyuwun kanthi sanget niki jenengan saged rawuh acara walimahan mangkeh dinten Selasa tanggal 22 Oktober, di mana hari tersebut hari tanpa kiai, hari santri sekarang. Nyuwun hadir. Datang dua orang bareng undangnya, perintahnya apa? Perintahnya adalah fa'ajibil ladzi sabaqo, siapa yang paling duluan, mana yang rumahnya paling dekat dengan kita, maka patut bersyukur ketika hari ini ada yang diundang walimahan kok menyepelekan Allah, guru undangan lah engkau teko keri-keri, padahal mendatangi walimah ini hukumnya wajib. Hadir makan-makan, ikut bahagia, ikut bersyukur atas apa? Atas telah terjadinya sesuatu yang sakral, yang dengan hal tersebut semua yang diharamkan oleh Allah menjadi halal, yaitu akad nikah. Hari ini kita walimah, hari ini kita kalau bahasa Jawanya ngunduh mantu, Pak. Nggih. Dari perempuan ke laki-laki kemudian diantar rombongan. Ini tadi dari sana Pak Pratin juga ikut katanya ya. Terus pokoknya nyuwun sewu niku udah disebut yang kula hormati ngoten mawon. Datang ke sini bareng-bareng acaranya ngunduh mantu. Orang-orang Lampung, mohon maaf, orang-orang Sunda, bahkan orang Jawa aja bingung, kok ada acara iring-iringan pengantin yang sudah dinikahkan diantarkan ke pihak besan, pihak laki-laki, namanya ngunduh mantu. Opo maknanya ngunduh mantu? Saya kemudian berpikir berat ini Pak, kok disebut ngunduh mantu niku filosofi ini nopo? Dalam renungan saya bisa menemukan ternyata yang namanya ngunduh itu logikanya orang kita harus naik dulu Pak. Ada pohon, ada buahnya, naik namanya ngunduh. Nah, kok bisa ngunduh mantu disebut ngunduh? Ini karena pihak manten perempuan dan laki-laki sudah saling menaiki Pak, makanya disebut ngunduh. Niki logikanya ngoten mawon. Dadi ora usah mikir apa ngunduh mantu. Yang jelas wis saling menaiki ngoten mawon. Kita bersyukur kepada Allah dihantarkan kita oleh Allah dari rumah ke sini hadir di walimahan. Mudah-mudahan keberkahan hadir kita hari ini juga menyertai keberkahan terkhusus kepada kedua mempelai. Ini siapa tadi namanya? Mas Anwar kalih Mbak Marlina. Ini KPKP gelarnya SAG. Jadi saat ini mboten enten gelar SAG kados ya. Gue gelas sing penak ngoten mawon nggih. Ya kula kok enten heran kok sampai CIP barang iki gelar apa gitu ya. CIP itu gelar Certificate of Islamic Philosophy. Saya dapatkan dari Jogja. Jenengan pengen ahli filsafat mriko. Sekolah gur pertemuannya gur berapa? Hanya 35 kali pertemuan langsung dapat gelar Pak, gampang. Sementing melu bayar ngoten mawon. Masalah pinter urusan kering saya nih. Masa niki kadang-kadang wong gelare SH sarjana hukum ditakoni hukum Islam bingung mutar-muter. Lah napa wong ijazahnya tumbas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedua kalinya sholawat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barokah sholawat yang kita baca dari pagi tadi sudah sholawatan mengundang rahmat berkah dari Allah, sehingga perkumpulan kita ini dikumpuli, dinaungi, dikelilingi oleh para malaikat. Illa haffatil malaikatu ala dzalikal makan. Di mana tempat dibaca maulid Nabi, di mana tempat dibaca salawat Nabi, maka malaikat akan mengelilingi kita. Wa shallatil malaikatu ala dzalikal makan, maka malaikat akan memberikan rahmat, memohon rahmat kepada Allah, mendoakan kita semua agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki singkat mon rasa suwi-suwi. Nikah ini hal yang gampang. Kok gampang?
gampang, yang penting sudah ada calonnya. Kalau sudah nikah baru kita akan menemukan kesulitan. Kok bisa? Karena hidup sendirian saja sudah masalah. Hidup sendirian saja kita sudah banyak masalah yang kita hadapi, apalagi setelah menikah. Pasti kita akan bertemu dengan masalah baru, bertemu dengan mertua yang orang baru, bertemu dengan kakak ipar yang orang baru, bertemu dengan ibu mertua orang baru, bertemu dengan lingkungan baru, bahkan bertemu dengan alam yang berbeda yang baru. Di sana panas, di sini dingin. Di sana mungkin sukunya mayoritas apa, di sini sudah berbeda. Ini hal baru, pasti akan timbul masalah baru. Lalu bagaimana dengan masalah yang akan kita hadapi di masa depan? Setelah menikah kita bahagia, betul. Kita tidak usah berpikir yang berat-berat dulu ah. Manten baru mah seneng-seneng wae aya nama. Kecuali manten anu barututnya. Mun manten baru mah oke. Yang sudah lama-lama ini yang manten barutut cek Jawa Sunda mah. Baru ini masalahnya sudah bertumpuk-tumpuk, maka perlu persiapan. Apa persiapannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, idza aradallahu bi ahli baitin khairan, kalau Allah berkehendak baik terhadap suatu keluarga kepada ahlu bait, maka syaratnya ini 5 mawon nih mas manten dengan adinda manten perempuan. 5 saja coba. Kalau 5 ini bisa dilakukan, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh cinta, keluarga yang saling menyayangi. Yang pertama syaratnya faqahahum fiddin. Syarat mutlak ingin jadi keluarga bahagia adalah harus punya ilmu agama. Wajib hukumnya, apalagi sebagai kepala rumah tangga, wajib hukumnya bagi seorang istri, karena dia akan menjadi madrasatul ula, akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Makanya kalau kata kakek saya ini, setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saneha, perhiasan terindah. Reng 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 reng, ngoten mawon lah. Lagu disinten Bu? Saya ngomong, saya nyanyi kok. Paham ilmu agama ini syarat mutlak. Pengen bahagia, ilmu agama dipegang. Kenapa? Bagaimana mungkin suami akan mampu mengarahkan istrinya sesuai tuntunan agama kalau ilmu agama saja tidak punya? Makanya sering saya sampaikan, aneh ketika ada sahabat Nabi sowan kepada Rasul, ya Rasul, saya akan pergi jauh, akan melaksanakan tugas sebagai kepala negara, sebagai gubernur, berikan aku bekal. Ketika seorang gubernur meminta bekal kepada presidennya, yang waktu itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, logikanya kalau gubernur minta bekal kepada presiden, yang diberikan adalah fasilitas negara, mungkin hotelnya, mungkin visanya, dan lain sebagainya. Tapi ketika sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal menghadap kepada Rasul minta bekal, yang diberikan oleh Rasul hal yang berbeda. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wahai Mu'adz, kalau kamu pergi jauh ke sana, kamu jangan bawa bekal yang aneh-aneh, tidak usah bawa uang, tidak usah bawa bekal yang banyak, tidak usah bawa harta. Makanya kalau kata Pak Ustadz Rustam tadi, dari sana nggak bawa apa-apa, memang nggak perlu bawa apa. Dari pihak laki-laki ke sini nggak apa-apa. Saya sering sampaikan nih Pak Pratin, Pak Subarkan, saya dulu nikah dengan istri saya ini ke Lampung Timur, ya nggak bawa apa-apa, cuman bawa ATM aja. Bukan anjungan tunai mandiri, ATM-nya alat tusuk manual. Walhasil barokah, anak saya sudah 3, bahagia. Sahabat Nabi sowan ke Nabi minta dikasih bekal. Apa bekalnya? Ittaqillaha haitsuma kunta wa Mu'adz, kalau kamu pergi jauh ke sana bawa saja ini satu, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kamu kepada Allah dimanapun berada. Seolah-olah Nabi berpesan, wahai Mu'adz, kalau selama ini kamu berada di Madinah, kamu ahli sholat,
kamu ahli zakat, ahli puasa, bahkan mungkin kamu haji, kamu tidak pernah bermaksiat. Jangan-jangan yang kamu lakukan bukan karena kamu takut kepada Allah, tapi karena kamu malu dengan aku sebagai Rasul yang ada di depan matamu. Seolah-olah Rasul berpesan, wahai Mu'adz, kalau selama ini kamu tidak pernah selingkuh dengan orang lain, bukan berarti kamu takut kepada Allah. Mungkin kamu malu dengan istrimu, tidak berani dengan mertuamu. Kalau kamu bawa bekal takwa, sejauh apapun kamu melangkah, merantaukah kemanapun, maka rumah tanggamu akan selamat, negaramu akan selamat. Kenapa? Yang kamu bawa bukan malu dengan manusia, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal agama menjadi penting, maka ikut Rasul, pahami agama untuk menata rumah tangga yang bahagia. Ngoten niki sing pertama, rasa susu kan 5 toh, sing nomor loro saniki. Wa waqara saghiruhum kabirahum, harus ada rasa hormat dari yang muda kepada yang tua. Tentunya istri hormat kepada suami, suami yang lebih tua tentunya sayang kepada istri, menantu hormat kepada orang tuanya sendiri dan juga tentunya hormat kepada mertuanya, hormat kepada leluhurnya dan lain sebagainya. Kalau rasa hormat menghormati terjaga, insya Allah, masya Allah, suami ora usah di nemen-nemen dihormati teng sing setri, masya Allah seweneng loh. Saestu mbak niki Mbak Marlina pulang kerja, ya Allah mas niku monggo unjuane pun siap, niku teh siap, seweneng disenyumi, masya Allah seweneng. Wong lanang nggih ngoten, wong wedok senyum disaung ya seweneng. Pahala nggih kuatah, karena salah satu yang berpahala itu adalah memandang pasangan hidup, khususnya suami memandang istri. Nggur nyawang niku lho pahala, penake duwe bojo. Nek utuh bojo disawang dosa mboten? Ya dosa, nek nggo nafsu, nek mboten nggih mboten. Disawang niku nggih pahala, istri niku nggur disawang Pak, napa malah dideres niku lho. Disawang, dibuka, dipelajari ngoten niku. Nah orang mudeng tak warai nggih mantene. Disawang, didelok, nek delok sing aneh subhanallah ngoten niku. Sing gumune astagfirullah ngoten. Disawang, dideres. Ndrese piye ora usah ngomong, sing bujang-bujang gak pengen mungkin. Mungkin terserah jenengan. Disawang wae enek pahalane napa meleh dideres bojone niku. Semoten mawon. Hormat yang muda kepada yang lebih tua, sayang yang tua kepada yang lebih muda. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, maka jaminannya seluruh yang di langit akan juga menyayangi kita. Niki ora teko-teko nggur ngamuk, merengat, perengut, masya Allah Bu. Wong lanang niku nggur diperengut niku langsung stres. Saestu lho. Mula niku diceluk kiai sing setri merengut langsung goblok banget. Ajeng mikir napa-napa mboten dugi, mboten tekan. Pokoknya mah langsung poek baik ngomong naon nek mikir naon kunaon pamajikan ngalamun. Kenapa istri kok ngelamun terus? Kenapa? Langsung buntu pikirannya. Tapi kalau istri sumeh, masya Allah, datang dilayani. Tapi kalau datang mak, bapak capek buatkan kopi, kopi buat sendiri kayak mantan baru aja. Masa nggak hafal tempatnya, tuh gulanya di lemari, kopinya di situ, udah jejer, air panas di termos. Ngerti nggak termos kayak apa bentuknya? Laki-laki digituin sakit nggak kira-kira? Sakit betul. Udah pokoknya buat sendiri. Ya udah lama, nggak usah marah-marah, bapak juga bisa. Cuman tadinya kalau ibu lagi luang nggak capek buat dibuatin. Giliran suaminya ke belakang buat lutik-lutik, istrinya nyusul. Ngapain Pak? Ya buat kopi, katanya suruh buat sendiri. Ya udah aku buatin sekalian ya Pak. Udah buatin nggak mau malah nyuruh sekalian. Nah ini apa sebenarnya laki kayak gini? Masya Allah perjuangannya gitu loh. Apapun usahanya, apapun kerjaannya didukung oleh istri, pasti berkah. Kenapa? Karena dukungan istri, doa istri, apapun bentuknya pasti berkah. Mohon maaf, tidak harus jadi pejabat, punya jabatan yang tinggi, bahkan bertani saja. Kalau istri ikhlas lahir batin, kita hitung berapa ribu orang di Lampung Barat yang sukses pertaniannya, padahal sejak rumah tangga cuma jadi petani biasa, bukan pejabat, bukan kiai, bukan siapa-siapa, tapi sukses. Kenapa? Suami istrinya akur, yang lakinya ke kebun dibuatin bekal, kadang malah istrinya ikut nyusul ke kebun, sukses Pak. Banyak di kampung saya petani biasa sukses. Kenapa? Saling mendukung. Istrinya tidak banyak tuntutan. Wah isone sing lanang iki ya wis tak dukung wae lah Mas,
kowe iso dagang ya dagang wae, ora nggo diamuk sing lanang. Giliran dagang ora payu diamuk. Lanang kok pekok dagang ora payu. Mangkat ki sing bener, ngerti ora carane wong dagang. Sekolah. Nek enek cah cilik dijewer nangis, kok kan tak tuku wong tuane mesti melasi ditukake ya ora kaya ngono mak usaha kadang sukses kadang ya ora to mak ya sing sabar. Lho aku ki dadi bojomu 5 tahun kurang sabar piye? Sugih ora dagang kadang payu kadang ora lanang apa ngene lho mak nek pengen sukses ki kudu sedekah Gusti Allah. Lah maksudnya Pak ya sing sering ndonga bengi ora ngorok wae ndonga tahajud hajat ya wis engko bengi aku tak tahajudan engko bengi aku tak hajat sesuk nek dagangmu Pak gak rapayu awas lho ya kok gak diancam bengine hajat tahajud pagi hari sholat duha wis mas wis tak dungake duha ya tak dungake ndang mangkat aku wis sampe nangis karo Gusti Allah kudu sukses kok giliran jam 7 mangkat jam 8 sing lanang wis mulih lho jam 8 wis mulih. Assalamualaikum waalaikumsalam apa bojoku iki sak jam wis tekan mau meneh mesti bangkrut iki. Begitu dibuka batu benjol sikile nyonyor melaku dengklang gerobake peot motore angka 8 astagfirullah mas dagang model lopo bar ditahajudi dihajati diduhani mangkat mulai jam gur sak jam lah kok malah nyonyor ke lanang capopo ya Allah mak jenenge musibah ki sapa sing ngerti aja maido kaya ngono ku jenenge ora trima karo Gusti Allah ora kaya ngono iki jenenge ya percuma aku le salat bengi angel-angel kuwi lanang dagang malah korat karit tapi mas kok sakmu kandel banget kuwi enek apa nih iki duit lho Dik lho kok duit anu mau sing lumbur tanggung jawab lah piro mas jarene sih 5 juta lho kok akeh temen sing 1 juta nggo ngobati iki aku nek luka kon pijet karo kondang dokter sing 1 juta nggo ganteni gerobak sing 1 juta nggo ganti bakso sing kurat karit lah sisane kuwi nggo kowe to Dik alhamdulillahirabbil alamin mas nesuk nek dagang cilaka meneh wae ya lah ndek bojo kaya ngene mas remuk mas pas untung dipuji-puji giliran bangkrut dicaci maki masya Allah. Maka bekal agama penting hormat menghormati antara istri kepada suami mungkin juga menantu kepada mertua ini penting. Ini yang kedua. Yang ketiga warazaqahum rifqa fi ma'isyatihim harus ada jalan rezeki yang mudah. Artinya apa? Bukan berarti rumah tangga jalan rezekinya harus selalu ada, tidak. Suami istri siap, suami sebagai kepala rumah tangga harus siap membiayai menafkahi keluarganya. Maka jadi suami yang baik adalah suami yang berusaha bekerja. Apapun ceritanya, lihatlah sesuatu yang lebih tinggi, bukan karena ingin seperti dia, tapi pelajari bagaimana saya bisa ambil hikmah. Kalau kita melihat tetangga kita lebih kaya, bukan karena iri dengkinya, tapi ingin belajar bagaimana kok tetangga saya bisa kaya raya. Kalau kita melihat pejabat bisa naik pangkatnya, kita memandang dia, pelajari dia bukan karena iri dengki, tapi ingin tahu kok bisa dia naik pangkat. Apa yang harus saya lakukan? Ini yang penting. Jangan sampai kita menjadi umat Islam salah paham memahami agama. Ada kisah nih, kisah bu, namanya Al-Balkhi. Al-Balkhi niki jane yo kiai ulama santri, gadah guru namanya Ibrahim bin Adham. Ini kisah saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad. Suatu saat Al-Balkhi ini sowan kepada kiainya. Kiainya namanya Ibrahim bin Adham, ulama di Basrah yang terkemuka waktu itu. Kata Al-Balkhi, wahai kiai, saya hidup selama ini begini-begini saja. Saya ingin ada perubahan kiai. Kata kiainya, lalu kamu mau ngapain? Saya mau merantau kiai. Oh ya sudah, merantau, cari berkah Allah dimanapun bumi ada. Kamu silahkan ke sana usaha. Maka Al-Balkhi pamitan kepada kiainya berangkat merantau. Di tengah perjalanan, ini ajibnya, di tengah perjalanan dia merantau lagi jalani usaha, dia melihat ada burung bu, ada burung lagi tergeletak di tengah jalan yang suwiwi nih, apa sih suwi? Yang sayapnya ini patah satu dan kakinya patah satu. Dia lihatin itu burung, loh ini kok ada burung seperti ini, kasihan amat nasibnya, sayapnya patah, kakinya patah.
Lagi dia melamun lihat burung itu, ada burung yang sehat terbang menghampiri burung yang cacat tadi, dikasih makan burung itu, dikasih makan, terbang lagi. Siang hari dia lihat datang lagi burung yang tadi, dikasih makan lagi, pulang lagi. Sore hari dia lihat juga seperti itu. Akhirnya Al-Balkhi berpikir, loh lah kok saya mau merantau jauh-jauh, berarti saya telah salah paham memahami agama, lebih baik saya pulang saja. Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia melihat burung saja, makhluk yang tidak lebih mulia dari manusia, cacat, sayapnya patah, kakinya juga patah, tidak bisa berjalan, masih bisa makan. Maka dia pulang kampung lagi. Begitu pulang, sowan lagi kepada kiainya. Kiainya kaget. Syekh Ibrahim bin Adham ini kaget. Loh, Al-Balkhi, kamu kok di rumah? Katanya kan merantau. Ya Kiai, saya sudah merantau, tapi di tengah perjalanan saya diberi petunjuk oleh Allah. Apa petunjuknya? Dari isyarat yang saya lihat saya harus pulang lagi. Kenapa kamu pulang? Dia ceritakan tentang ada burung yang cacat, yang tidak punya, yang sayapnya patah, kakinya juga patah, masih bisa makan karena ada yang memberi makan. Apa kata Ibrahim bin Adham? Pantes saya ngomong, mencek Jawa Sunda mah boloon sia. Goblok mana jadi manusia, mencek Jawa Sunda. Goblok berarti kowe. Harusnya kamu jangan melihat yang cacat kakinya, kamu jangan lihat yang sayapnya patah, kamu harusnya berpikir bagaimana caranya kamu jadi burung yang sehat terbang yang memberi makan kepada yang lemah. Kok kamu malah kembali lagi ke rumah berpikir rezekimu ditanggung Allah, hanya melihat burung yang cacat? Alangkah rendahnya pikiranmu, hanya akan berharap kepada makhluk. Harusnya kamu berangkat merantau, yang kamu pandang tadi burung yang terbang yang sehat, mampu memberi makan kepada yang cacat. Makanya kita belajar kepada yang lebih sukses ini tidak apa-apa. Tanya, kok kebun kopimu bagus, buahnya banyak, bagaimana cara ngerawatnya? Kok rumah tanggamu bagus sekali, bahagia, setiap hari tidak kelihatan sering cekcok, kalaupun cekcok paling cuma saling diem-diem aja, nggak pernah lagi ribut, tetangganya kedengaran ramai sampai 10 rumah mendengar ributannya, nggak pernah. Kok bisa kamu ya rumah tangga? Tanya, apa resepnya, bagaimana caranya? Ini dulu. Kok iso Pak, bojomu iso anteng banget, kayak nembian cerewet banget, bagaimana resepnya? Tanya. Kok bisa tanya kepada seorang perempuan, kok bisa suami begitu kalem, begitu baik kepada dirimu, tidak pernah marah-marah, bagaimana resepnya? Tanya. Boleh. Bukan karena iri, tapi pengen tahu bagaimana caranya. Saya juga pengen punya rumah tangga seperti engkau. Artinya Bapak Ibu, jangan dikira orang yang rumah tangga sudah lama tua renta hidup tanpa masalah, tapi saking banyaknya masalah sehingga mereka mampu mengamalkan perpajakan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saking katanya masalah, sering ada masalah selesai lagi, ada masalah selesai lagi, wis wajar, biasa. Woi, jangankan orang biasa, wong ulama besar, kiai juga banyak yang punya masalah. Mohon maaf, seperti misalnya Imam Rafi'i, apakah tidak punya masalah? Punya. Imam Rafi'i ini kok, mohon maaf Bapak Ibu, tapi saya tidak ingin istri jenengan Pak sing hadir mboten pengen niru cerita niki. Memang cerita mawon. Imam Rafi'i ini punya seorang istri. Istrinya mohon maaf, Masya Allah galaknya nggak ketulungan. Padahal Imam Rafi'i ini ulama besar. Siapa yang tidak kenal dan tidak segan? Sampai-sampai santrinya heran. Kata santrinya, kok abah ini aneh ya? Padahal jamaahnya banyak, ceramah di mana-mana. Tapi kok kalau diamuk sama istrinya nggak pernah ngomong, diem aja, nggak ngelawan. Kata santri yang satu, beliau ini ulama besar, dalam kisah santrinya cuma 3. Sebenarnya ulama tasawuf yang terkenal, ahli hakikat, tapi santrinya cuma 3. Ini santrinya mikir, kok ada abah ini dimarah sama istrinya nggak ngomong ya. Kata santri yang satu, kalau menurut saya abah ini kan kiai yang mohon maaf ekonominya di bawah garis kemiskinan, mungkin nggak berani sama istrinya. Lah terus apa ya solusinya? Tenang aja, nanti kita cari solusi. Malam harinya santrinya anehnya dalam kisah ini mimpi. Apa mimpinya? Mimpi kiainya itu naik ke langit sampai derajatnya ini sudah wasilin. Kata santrinya, abah yai kita ini ternyata seorang wali, sudah wasilin beliau. Pagi hari setelah bangun,
tanya sama temennya, Kang, saya kok mimpi. Kata yang satu, saya juga mimpi. Coba mimpimu apa? Mimpinya sama, melihat dia yang terbang ke langit, naik derajat kewalian, derajatnya wasilin. Kata santrinya, tuh kan, Abah Yai kita ini seorang wali, tidak pantas kalau punya istri seperti Ibu Nyai, setiap hari marah dengan suaminya. Ini harus kita pisahkan, kata santrinya. Lo gimana misalkannya kalau Abah Yai nggak punya apa-apa? Kita urunan, sumsuman. Santrinya sumsuman, Bu, urunan untuk megat bojone Abah Yai ini. Pagi hari sowan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Longger tumben kok bareng-bareng, ono opo? Nyuwun semiliar niki, Pak. Kula niki silaturahmi ngene.